Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Adakah di sini historian yang berasal dari Pontianak? Boleh ya komen di kolom komentar. Nama Pontianak identik dan sering dikaitkan dengan sosok mistis kuntilanak. Tapi emang semirip itu sih ya. Tapi tahukah historian kalau asal-usul nama kota ini jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekedar mitos? Yuk telusuri sejarah di balik nama Pontianak yang penuh misteri ini. Untuk tahu jawabannya, tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pontianak. Versi pertama menceritakan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang selalu diganggu kuntilanak. Menurut laman pontianak.go.id, beliau lahir pada tahun 1730 Masehi dan merupakan putra dari Al-Habib Husin, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Arab. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah para pendiri serta menjadi sultan pertama di kerajaan Pontianak. Karena selalu diganggu kuntilanak, ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu tersebut. Selain itu, lokasi peluru meriam yang ditembakkan jatuh akan didirikan sebuah kesultanan. Peluru meriam jatuh di dekat perempatan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Bring. Sang raja menembakkan meriam ke 3 tempat yang kemudian menjadi 3 titik pembangunan Pontianak. Ternyata tembakan meriam yang suaranya sangat kencang itu berhasil menakuti para kuntilanak, sehingga mereka pergi dari hutan Pontianak. Ketiga titik tersebut adalah Istana Kadriyah, Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan pemakaman anggota keluarga Kesultanan Pontianak. Versi ini adalah versi yang paling terkenal. Kuntilanak dalam bahasa Melayu bernama Pontianak, yang merupakan makhluk halus dalam mitologi Melayu. Menurut legenda urban legend, Pontianak adalah roh perempuan yang meninggal saat melahirkan dan berubah menjadi makhluk halus yang menakutkan. Konon, makhluk ini sering mengganggu dan meneror masyarakat dengan penampilannya yang menyeramkan. Nama Pontianak diyakini berasal dari nama makhluk halus ini. Dan konon, kota ini mendapat namanya karena dulu seringkali terdengar cerita tentang penampakan Pontianak di daerah tersebut. Versi kedua dari asal-usul Pontianak adalah penyebutan nama yang berasal dari pohon punti atau pohon yang sangat tinggi. Hal ini karena Pulau Kalimantan dulu terkenal dengan kepulauan yang banyak ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Maka lahirlah nama Pontianak tersebut. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari isi surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Versi lain juga menyebutkan bahwa nama Pontianak berasal dari kata Melayu, yaitu Pantianak atau Pondok Anak, yang merujuk pada tempat tinggal atau perkampungan kecil di daerah tersebut. Dalam bahasa Melayu, panti atau pondok berarti tempat tinggal, dan anak berarti anak atau keturunan. Versi ini mengindikasikan bahwa nama Pontianak mungkin berhubungan dengan lokasi perkampungan atau tempat tinggal yang dulu ada di daerah tersebut. Ini juga mengacu pada sejarah awal kota ini sebagai perkampungan kecil sebelum berkembang menjadi kota besar seperti sekarang. Versi terakhir dari asal-usul nama Pontianak adalah penyebutan Pontianak yang berasal dari kata Pontian. Hal ini dilatar belakangi dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian. Pontian sendiri berarti pemberhentian atau tempat singgah. Pontianak didirikan pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah atau 23 Oktober 1771 Masehi oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dia bersama rombongannya merupakan ulama asal Hadramaut, Yaman. Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan 3 sungai, yakni Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas, untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal.
Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendirikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, serta sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat setempat. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, tempat tersebut berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Menurut cerita rakyat yang beredar, saat pendirian kota, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri berdoa di tempat yang kini menjadi Tugu Khatulistiwa. Doanya adalah untuk meminta perlindungan dan kesejahteraan bagi kota yang akan didirikannya. Kehadiran Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan kesultanan yang didirikannya memainkan peran penting dalam sejarah kota Pontianak. Letak pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadriyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Selama masa pemerintahan Syarif Abdurrahman dan penerusnya, Pontianak berkembang pesat. Banyak pedagang dari berbagai daerah datang ke Pontianak untuk berdagang, menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan. Keberadaan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, juga sangat vital bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat. Sungai ini menjadi jalur utama transportasi dan perdagangan bagi penduduk Pontianak. Setelah masa kejayaan kesultanan, Pontianak mengalami berbagai fase pemerintahan, termasuk masa kolonial Belanda. Pada tahun 1778, Belanda mulai memasuki Pontianak dan menjadikannya salah satu pusat administrasi mereka di Kalimantan. Pengaruh kolonial ini membawa perubahan dalam struktur pemerintahan dan pembangunan kota. Itu tadi asal-usul nama Pontianak dan sekilas sejarahnya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.